Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa Purworejo. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk menghayati satu tema, yaitu apakah aku, apakah saya, apakah kita berbahagia? Apakah aku berbahagia? Kata aku bisa diganti dengan saya, saudara, pasangan, anak, dan seterusnya. Saudara, kenapa mengambil tema ini? Karena menurut penelitian secara psikologis, orang yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri itu cenderung tidak bisa membina relasi dengan orang lain, dan berarti dia tidak bahagia juga dengan orang lain. Dan dia akan memiliki kecenderungan untuk tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, tentu bahagia ini menjadi pertanyaan besar. Apa kriteria, penjelasan dan maknanya apa, dan bagaimana itu dihayati dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak akan membahas semua, tapi bagian ini akan kita cermati sepotong demi sepotong dalam satu rangkaian untuk mengerti. Tapi kali ini saya akan mulai, apakah aku berbahagia? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa berbahagia atau tidak itu tergantung dirinya sendiri. Ada yang menganggap ini harusnya bahagia, tapi ternyata tidak. Orang menganggap kekayaan sumber kebahagiaan, tapi ternyata banyak juga orang kaya yang tidak bahagia. Orang menganggap pangkatnya tinggi itu bahagia, tapi juga kita menemukan hal yang sama. Orang yang pangkatnya tinggi tidak bahagia. Lalu apakah bahagia itu? Bahkan ketika kita melihat sekitar kita, kita bisa mempertanyakan apakah kamu berbahagia atau tidak. Saudara, saya mengajak kita untuk menghayati hal ini dari kesaksian firman Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 dan 2. Mazmur pasal 1 dan 2. Firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Supaya jelas saya ulang baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konsep, pandangan, atau paparan tentang bahagia bisa macam-macam. Tadi saya bilang bahagia itu tergantung orang, personal, bisa jadi. Tapi saat ini saya mengajak kita untuk melihat bahagia dalam perspektif kitab Pemazmur, utamanya ayat 1, Mazmur 1 ayat 1. Yang menarik adalah diungkap di sana, berbahagialah. Jelas ini berbahagia. Apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, nasihat itu mempengaruhi pikiran, karena nanti pikiran akan mempengaruhi perbuatan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti orang yang berbahagia itu orang yang punya pendirian
orang yang tidak sesat pikir. Orang yang sesat pikir dipengaruhi orang lain, orang fasik, ya berarti tidak akan bahagia. Maka menurut Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagia adalah orang yang tidak sesat pikir. Orang yang memiliki kesadaran kognitif yang memadai. Tidak sesat pikir. Kalau sesat pikir, bahagia itu kalau kaya, maka dia membuat banyak sekali cara, halal atau tidak masalah, yang penting kaya. Dan dia terkena sesat pikir, karena nanti dia tahu dia dapat kekayaan tapi tidak bahagia. Bahkan karena kekayaannya itu dengan cara nggak benar, nanti ada konsekuensi hukum yang dijalani. Pakai rompi kuning, masuklah penjara. Oke. Jadi syarat pertama adalah tidak sesat pikir. Oleh sebab itu isi pikiran-pikiran kita ini dengan Roh Kudus, dengan pelajaran yang penting dalam firman Tuhan, pada ayat 2 disebut itu, dan tidak akan sesat pikir. Yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya? Ini jalan. Ya, ini jalan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa berarti dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kalau pertama saya sebut orang bahagia itu tidak sesat pikir, maka orang yang poin kedua ini adalah orang yang bahagia itu tidak sesat jalan. Dia tahu mana jalan yang benar, dia tahu mana jalan yang tidak benar, dia tahu jalan yang harus dilalui, dia tahu jalan yang tidak boleh dilalui. Tidak sesat jalan. Saudara, orang yang sesat jalan itu ya namanya aja sesat jalan. Ya udah, apa yang dilakoni dianggap benar padahal itu enggak, dan akhirnya menanggung risiko pada akhirnya. Maka menurut Mazmur 1 ayat 1, orang yang bahagia itu tidak sesat pikir. Yang kedua, tidak sesat jalan. Tidak sesat pikir dan tidak sesat jalan. Itu orang yang bahagia. Nah, yang ketiga, masih di ayat 1. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ada pencemooh. Lalu ada orang duduk, kemudian saya ikut di situ, berarti saya ikut di bagian itu. Tapi kalau saya tidak duduk di situ, berarti saya tidak ikut bagian di situ. Ada namanya dosa kolektif. Ya, kalau orang Jawa, ojo cedak kebo yang lagi berbenam di lumpur-lumpur katanya. Ya artinya nanti kena lumpur juga, maksudnya begitu. Ya, saudara-saudara, poin ketiga yang disebut tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu berarti kita tahu menjaga pergaulan, kita tahu menjaga komunitas, kita tahu tidak asal-asalan. Maka yang ketiga adalah tidak sesat pergaulan dan komunitas. Maka ada tiga: tidak sesat pikir, tidak sesat jalan, dan tidak sesat komunitas. Sebagus apapun orang, kalau dia ada di komunitas yang salah, maka dia kemungkinan besar, kalau dia masih seperti kita orang biasa tentu ya, pasti dia akan menjadi tersesat. Oleh sebab itu, berbahagia adalah tidak sesat pikir, tidak sesat jalan, dan tidak sesat komunitas. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, ya dikatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik, katanya. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik. Maka sesat pergaulan tidak akan bikin orang bahagia. Sesat jalan nggak bikin orang bahagia. Sesat pikir nggak bikin orang bahagia. Nah, yang menarik adalah di ayat yang kedua.
yaitu Mazmur 1 ayat kedua. Mazmur 1 ayat kedua itu berbalikan dari ayat pertama. Berbahagialah orang yang begini, lalu ayat itu dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat kedua dikatakan, kalau mau bahagia, maka satu-satunya jalan adalah mencari sumber kebahagiaan itu, yaitu melalui firman Tuhan. Bukan dengan cara yang pertama, tapi yang ayat kedua dikatakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Oke, jadi jelas inilah berbahagia. Pertanyaannya, apakah aku berbahagia? Apakah saudara berbahagia? Apakah kita semua berbahagia? Tergantung. Apakah aku berbahagia? Saya menjawab, aku berbahagia. Karena apa? Karena aku tidak sesat pikir. Ayat 1. Tidak sesat jalan. Ayat 1. Tidak sesat komunitas. Ayat 1. Dan ayat 2 dikatakan, aku mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman ini siang dan malam. Maka aku menjawab, aku berbahagia. Meskipun hidup dan kehidupanku penuh keterbatasan. Meskipun persoalan demi persoalan silih berganti, tak pernah henti, datang menghantam bertubi-tubi. Tapi aku memiliki Tuhan. Meskipun secara ekonomi bukan orang yang kaya raya, tapi orang yang biasa. Orang yang harus berjuang untuk mencukupkan diri dan mencukupi diri. Dengan banyak cara. Saudara tahu kehidupanku. Meskipun juga kadang sakit, bahkan didera sakit penyakit. Bahkan saya pernah ungkap, saya pernah sakit lama sekali. 6 ditambah 3, hampir 9 bulan. Meskipun ada banyak sekali, tapi saya katakan aku berbahagia karena aku punya Tuhan. Tidak sesat pikir, tidak sesat jalan, dan tidak sesat komunitas, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini yang indah, inilah bahagia itu. Dan orang yang demikian, saudara, kalau saudara baca ayat 3, 4, 5, dan 6, saudara akan tahu orang yang demikian, orang yang bahagia. Aku bahagia, saudara bahagia, kita bahagia. Dikatakan di situ adalah seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Dia akan bertumbuh berbuah dan dia akan senantiasa cukup hidupnya. Bahkan dia akan diberkati Tuhan. Saudara baca Mazmur 1 ayat 3, 4, 5, dan 6. Saudara-saudara, mari kita hayati hal ini. Dan sebagai hambanya saya mengajak, mari kita menghayati kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan kita bisa bersaksi, apakah engkau bahagia? Ya, aku berbahagia karena Tuhan. Mari kita hayati hal ini. Sebagai hambanya, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dan bersaksi, aku bahagia. Dan itu berarti aku bisa bergaul baik dengan orang-orang di sekitarku, orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa objektif bersama mereka, dan kita tidak gampang tersinggung, kita mampu untuk mengampuni, dan kita tetap mengasihi. Saudara, undang Roh Kudus, dan kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita dilayakkan untuk hidup sebagai orang yang berbahagia. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk hidup dalam kebahagiaan. Bahagia yang sejati, bukan bahagia semu, bukan bahagia yang duniawi, tapi bahagia yang dipimpin oleh kebenaran Tuhan.
ketika kami hidup di dunia seperti ini. Roh Kudus berkuasalah atas hidup kami, supaya kami mampu dan dimampukan untuk setia di dalam Tuhan. Di tengah kesulitan, sakit, penyakit, persoalan, masalah, kami tetap menghayati karena Tuhan menyertai, sehingga kami merasa berbahagia karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merindukan bila kebahagiaan sejati itu menjadi milik kita semua. Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.